Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang alat pencernaan makanan pada manusia di kelas 5 SD. Sebelum lanjut ke materi pembelajaran, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sistem pencernaan pada manusia. Sebelum makanan yang kita makan dapat dimanfaatkan tubuh, makanan harus dicerna lebih dahulu. Makanan yang sudah dicerna telah diubah menjadi sari makanan dalam bentuk yang lebih halus, sehingga mudah diserap oleh pembuluh darah. Kemudian oleh darah, sari makanan tersebut diedarkan ke seluruh tubuh. Ada dua jenis proses pencernaan makanan dalam tubuh, yaitu 1. Pencernaan makanan secara mekanis. Pencernaan makanan secara mekanis terjadi di dalam mulut. Makanan dilumatkan oleh gigi. Makanan yang telah hancur mudah ditelan. Yang kedua, pencernaan makanan secara kimia. Pencernaan makanan secara kimia dilakukan oleh enzim. Hal ini terjadi di dalam mulut, lambung, dan usus. Tujuan pencernaan dengan bantuan enzim adalah mengubah zat-zat makanan sehingga mudah diserap tubuh. Proses melumatkan makanan yang semula kasar menjadi halus dinamakan pencernaan. Tugas alat pencernaan makanan kita adalah 1. Menghancurkan makanan menjadi bentuk yang halus. 2. Menyerap zat-zat makanan yang larut sehingga masuk ke dalam darah. 3. Mengeluarkan dari tubuh zat-zat yang tidak dapat dicerna. Proses pencernaan makanan pada manusia yaitu sebagai berikut. 1. Proses memasukkan makanan ke mulut. 2. Proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. 3. Proses menelan makanan di kerongkongan. 4. Proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. 5. Proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. 6. Proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Alat-alat pencernaan kita terdiri atas mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan air ludah atau air liur. Gigi berguna untuk mengunyah makanan supaya menjadi halus. Lidah terdiri atas otot lunak dan lentur. Lidah berguna untuk membolak-balik dan mengatur letak makanan sewaktu dikunyah dan membantu makanan tertelan masuk ke dalam kerongkongan. Air liur atau ludah. Air liur berguna untuk membasahi dan melicinkan makanan sewaktu ditelan. Di dalam mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanis oleh gigi dan secara kimiawi oleh air liur. Kerongkongan. Kerongkongan berupa saluran sepanjang kira-kira 20 cm yang berpangkal pada rongga mulut bagian dalam. Kerongkongan terdiri dari otot yang lentur dan mempunyai kemampuan bergerak secara peristaltik. Dengan gerak peristaltik, makanan terdorong ke lambung. Makanan dalam kerongkongan digambarkan seperti bola tenis yang kita tekan dalam kaos kaki. Lambung. Lambung disebut juga perut besar. Lambung terletak di dalam rongga perut.
sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan yang sudah dikunyah oleh gigi di dalam mulut dilumatkan lagi dengan pertolongan bermacam-macam getah lambung. Getah lambung dihasilkan oleh dinding lambung. Getah lambung berguna untuk memecah makanan agar mudah diserap oleh pembuluh darah dan membunuh kuman yang terbawa oleh makanan. Getah lambung mengandung asam dan enzim berikut ini. Enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida berfungsi membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Usus halus. Dari lambung makanan masuk usus halus. Usus halus merupakan bagian terpanjang dari saluran pencernaan makanan. Panjang usus halus kurang lebih 6 meter, melingkar-lingkar di dalam rongga perut. Usus halus terbagi atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Bagian awal usus halus dinamakan usus 12 jari. Usus kosong merupakan tempat terakhir sebelum sari makanan diserap. Bagian terakhir usus halus dinamakan usus penyerapan. Di bagian inilah sari makanan diserap oleh dinding usus halus. Bagian dalam dinding usus halus berupa jonjot-jonjot. Di dalam jonjot-jonjot usus terdapat ujung pembuluh darah. Melalui pembuluh darah inilah terjadi penyerapan sari-sari makanan. Sari-sari makanan masuk dalam aliran darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Peredaran dalam lambung dan usus 12 jari berlangsung kurang lebih 4 jam. Usus besar. Usus besar merupakan kelanjutan usus halus. Panjang usus besar kurang lebih 1,8 meter, berdinding tebal, dan 2 kali lebih lebar daripada usus halus. Setelah sari makanan terserap, sisa-sisa makanan masuk ke dalam usus besar. Anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan sisa sari-sari makanan yang tidak diserap oleh tubuh. Beberapa penyakit yang menyerang alat pencernaan manusia di antaranya 1. Diare, 2. MAH, 3. Radang usus buntu, 4. Tifus, dan 5. Sembelit. Cara memelihara kesehatan alat pencernaan. Kita sudah mempelajari penyakit-penyakit yang menyerang alat pencernaan makanan. Rawatlah alat pencernaan supaya terhindar dari penyakit-penyakit tersebut dengan cara berikut ini. 1. Makan makanan yang bergizi dan seimbang. 2. Menjaga kebersihan alat-alat makanan dan bahan makanan. 3. Minum air putih dalam jumlah yang cukup. 4. Makan secara teratur. 5. Menjaga kebersihan gigi dan mulut dengan cara menggosok gigi secara teratur. Demikian materi tentang alat pencernaan makanan pada manusia. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.